Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aljanata Firdaus, 35. Saya dari kelompok Bangkalan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembangunan manusia pada Kabupaten Bangkalan. Untuk mengetahui bagaimana pembangunan manusia pada suatu kabupaten ataupun kota, maka perlu kita mengetahui apa itu IPM. IPM adalah Indeks Pembangunan Manusia. Menurut Badan Pusat Statistik, IPM adalah suatu cara untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, memperoleh kesehatan, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Sedangkan menurut Wikipedia, IPM adalah suatu pengukuran perbandingan dari harapan hidup atau melek huruf atau pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM juga digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara dapat dikatakan negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Ini merupakan dasar-dasar untuk mengenal lebih jauh tentang apa itu IPM. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar. Yang pertama adalah umur panjang dan hidup sehat suatu manusia. Yang kedua adalah pendidikan ataupun pengetahuan dari manusia itu sendiri. Yang ketiga adalah standar hidup layak, dapat diketahui dari tingkat pendapatan per kapita masyarakat. Lantas apa saja manfaat IPM? Yang pertama adalah IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. Yang kedua adalah IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Yang ketiga, bagi Indonesia IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan dana alokasi umum. Jadi kementerian terkait, khususnya Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial dan sebagainya, dapat menargetkan kira-kira daerah mana saja yang memerlukan bantuan khusus atau program kerja yang mampu mencapai tepat sasaran. Ya, jadi digunakan IPM ini untuk memberikan data yang valid. Lantas muncul pertanyaan, bagaimana IPM pada Kabupaten Bangkalan dari tahun ke tahun? Ini merupakan data IPM dari Badan Pusat Statistik dari tahun ke tahun. Ada 6 faktor yang diukur oleh BPS. Yang pertama adalah angka harapan hidup saat lahir, kedua adalah harapan lama sekolah, ketiga rata-rata lama sekolah, keempat pengeluaran per kapita yang disesuaikan, kelima adalah indeks pembangunan manusia secara kumulatif, dan yang terakhir adalah peringkat IPM Kabupaten Bangkalan. Ini merupakan data dari tahun 2010 hingga 2017. Artinya telah 7 tahun indeks pembangunan manusia pada Kabupaten Bangkalan. Dari data di sini dapat sedikit ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan pembangunan manusia dari Kabupaten Bangkalan tidak berjalan atau tidak meningkat signifikan. Dari tahun ke tahun pertumbuhannya sangat sedikit sekali. Dari semua keempat faktor, mulai dari angka harapan hidup, harapan lama sekolah atau lama sekolah, hingga pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Dan mirisnya peringkat Kabupaten Bangkalan di Jawa Timur tetap sama dari 7 tahun ini, yaitu peringkat ke-37. Selanjutnya muncul pertanyaan, bagaimana posisi Kabupaten Bangkalan tentang pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur? Bagaimana posisi secara umumnya di Provinsi Jawa Timur? Ini merupakan gambaran umum dari posisi Kabupaten Bangkalan di Jawa Timur. Kabupaten Bangkalan berada pada posisi 37 dari 38 kabupaten kota atau provinsi, kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur. Hanya 1 tingkat di atas dari Kabupaten Sampang, dan ini sungguh menyedihkan. Bisa dilihat dari peta ini, gambar yang menunjukkan tingkat kecerahan paling tinggi, hitamnya adalah tingkat yang paling berhasil. Di sini Surabaya Raya mendominasi dengan yang paling cerah tingkat
keberhasilan pembangunan manusianya, dan yang paling rendah adalah dari Sampang dan juga Bangkalan. Nah, selanjutnya adalah muncul pertanyaan bagaimana pencapaian indeks pembangunan manusia pada Kabupaten Bangkalan. Maka ini data terbaru. Data terbaru yang diteliti oleh BPS adalah pada tahun 2018 dengan tingkat indeks pembangunan manusia sebesar 62,87 dengan rincian harapan lama sekolah sebesar 11,58%, 11,58 maaf. Yang selanjutnya rata-rata lama sekolah adalah 5,33, angka harapan hidup 69,94, dan pengeluaran per kapita 83,93. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak jauh beda dari tahun ke tahun, menunjukkan peningkatan yang tidak terlalu banyak dari tahun ke tahun dan tidak terlalu berdampak signifikan pada pembangunan manusia. Selanjutnya kita adu datanya dari data awal pertama kali diluncurkan, yaitu pada tahun 2010 berhadapan dengan data Bangkalan tahun 2018. Setidaknya kita bisa menarik kesimpulan apa saja pencapaian pembangunan manusia pada Kabupaten Bangkalan selama 8 tahun ini. Di sini kita bisa tarik kesimpulan lagi bahwa jika dilihat perubahan dari tahun 2010, maka pertumbuhan IPM Kabupaten Bangkalan terlihat cukup besar. Namun dengan pertumbuhan dari tahun ke tahun, di total dari 8 tahun, maka itu terlihat cukup kecil pertumbuhannya. Jadi kesimpulannya adalah pertumbuhan manusia pada Kabupaten Bangkalan dapat dikatakan stagnan atau tidak terlalu berkembang dengan baik. Hal ini tentu karena banyak faktor, mulai dari faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor sosial, dan juga faktor edukasi dari pemerintah. Tentu ini menjadi perhatian bagi kita semua untuk terus berkontribusi dalam meningkatkan pembangunan manusia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.